Siapakah dari antara kita yang tidak mengalami penderitaan, masalah, atau apapun itu, baik datangnya dari manapun. Tapi percayalah Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai bagi kita. Dan melalui setiap firman yang kita dengar akan menenangkan jiwa kita dan membuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Terpujilah Tuhan. Engkaulah perisaiku, Bapa, saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku.
bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah mengalahkan tekanan. Karena ada banyak di luar sana orang mengabaikan pertemuan ibadah oleh dengan berbagai alasan. Ada tantangan, ada sakit penyakit, ada kekurangan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kalau kami ada di tempat ini, bukan berarti kami tidak punya masalah, bukan berarti kami tidak diperhadapkan dengan tantangan, tetapi karena kami mau ya Tuhan berlari dan tetap berlari, kami tetap berjalan dan berjalan dengan menggunakan kekuatan Tuhan. Itulah yang membuat kami mampu bertahan sampai hari ini. Sebab itu perkuat dan perkokoh kembali hati dan rohani kami, jiwa kami melalui firman Tuhan, supaya kami punya pertahanan ketika badai datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan dengar firman-Mu berbicara bagi kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya. Siapa yang hari-hari ini sedang bernasib buruk? Siapa hari-hari ini yang bernasib baik? Bernasib baik ada sekitar 10 ya. Selebihnya bernasib buruk, benar? Amin. Siapa yang bernasib buruk di sini? Siapa yang bernasib baik? Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu angkat ini supaya tidak nanti dilihat teman, waduh ternyata rumahnya nih orang yang banyak kali masalahnya, nasibnya nggak baik, buruk ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau bawa kita kepada satu tema firman Tuhan. Jangan sesali takdirmu, tetapi ubahlah nasibmu. Jangan sesali takdirmu, tapi ubahlah nasibmu. Kita sering mendengar ya kata takdir dan nasib. Bapak Ibu tahu artinya takdir atau nasib? Apa itu takdir itu? Takdir bersama menerima keadaan. Takdir sama dengan menerima keadaan. Nasib itu bisa kita rubah. Kalau takdir udah dari Tuhan gitu. Kurang yakin apa salah? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali dengar kata ini ya. Sudah nasibku, sudah takdirku, ini takdir dari Tuhan, begitu ya. Nah, seringkali orang menganggap takdir dan nasib itu adalah hal yang sama. Sehingga ini kata bisa dibolak-balik. Sudah takdirku, sudah nasibku. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya membahas lebih jauh tentang jangan sesali takdirmu, tetapi ubahlah nasibmu, ya. Kita akan melihat dulu apa arti atau definisi daripada takdir, takdir atau kodrat. Nah, takdir dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah suatu ketetapan. Itu adalah ketentuan atau destiny, keputusan dari Tuhan yang tidak dapat diubah atau dibatalkan dan tidak dapat memilih. Contoh, hidup, ya, kita lahir atau hidup, kita nggak bisa memilih. Kita lahir dari rahim ibu yang seperti apa, cantik atau jelek. Kita nggak bisa
bisa memilih lahir dari keluarga miskin atau kaya, karena ini sudah takdirnya Tuhan. Tuhan yang menentukan, kita nggak bisa milih. Tuhan, aku mau lahir di keluarga anak Hermansyah karena dia kaya. Gak bisa. Ini jadi kelahiran itu gak bisa kita pilih. Itu ketentuan mutlak kedaulatan Tuhan. Lalu apa? Kematian. Kita gak bisa tolak. Kalau sudah kematian Tuhan tentukan hari ini, ya hari ini kita mati. Kita gak bisa memilih kapan kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan apa kita mati. Oh Tuhan, aku maunya kalau bisa matinya dalam keadaan sedang berkhotbah. Wow, barakallah kata orang Islam. Ya, senang sekali, berkat besar. Kita nggak bisa pilih kematian kita, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu sudah ketentuan Allah. Takdir Allah itu nggak bisa diubah. Lalu kita nggak bisa memilih jenis kelamin. Ya, mau jenis kelamin Tuhan, aku di dalam kandungan aku maunya Tuhan dikasih jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Nggak bisa, Tuhan yang menentukan. Walaupun ya zaman sekarang sudah canggih, bisa diatur laki-laki mau perempuan. Ya, kalau mau laki-laki banyak makan daging kata dokter. Kalau mau perempuan perbanyak makan sayur. Tapi Tuhan tetap punya kedaulatan mutlak. Sekalipun kita berusaha, Dia yang menentukan laki-laki atau perempuan. Kita nggak bisa pilih. Makanya orang yang nggak menerima kedaulatan Tuhan ini, itu kadang-kala ya error. Akhirnya dia mengubah takdirnya. Dia diciptakan jadi laki-laki, si Ucok dia jadikan jadi si Butet, atau dia dilahirkan sebagai Butet jadi si Ucok. Banyak. Nah, berdosa Bapak Ibu kalau kita menolak takdir, ini nggak bisa dirubah. Nah, terus apa itu nasib? Nah, sedangkan nasib itu adalah suatu keadaan yang dialami oleh manusia sebagai akibat. Dengarkan baik-baik, ya. Keadaan yang dialami oleh manusia sebagai akibat dari sikap atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, sehingga mengalami akibat dari perbuatannya tersebut. Nah, tapi catatannya Bapak Ibu, karena ini adalah akibat, itu sebabnya ya nasib itu bisa dirubah. Tepuk tangan untuk Ibu Lucy. Ya, jadi ada perbedaan. Takdir adalah ketentuan dari Allah, itu nggak bisa dirubah. Mau bagaimanapun tidak bisa dirubah karena itu mutlak keputusan Allah. Kalau kita menolak takdir, kita dosa. Kita menyalahi firman Tuhan. Tapi kalau nasib ini hadir datang akibat dari segala tingkah laku dan perbuatan kita. Artinya ada intervensi manusia di dalam. Nasib ini juga biasanya erat dengan istilah tabur tuai. Dalam firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat 13 dikatakan, dan mereka akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan. Kita melihat di sana ya bahwa hukum tabur tuai itu terjadi. Nasib buruk itu adalah tuai, upah. Sedangkan kejahatan adalah yang ditabur. Jadi kalau kejahatan, nasib buruk terjadi, itu akibat kejahatan yang dilakukan. Bapak Ibu, banyak orang berpikir nasib buruk adalah kesialan. Nasib buruk itu adalah takdir Tuhan. Nasib buruk itu adalah
perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu, nasib buruk adalah upah kejahatan. Jadi supaya kita nggak mengalami yang namanya nasib buruk, jangan jadi orang jahat. Jangan jadi orang jahat. Jadi nasibmu buruk itu bukan takdir Tuhan. Sebab nasib itu adalah akibat perbuatan, dan ini bisa diubah. Ini letaknya ada pada keputusan kita, pada pilihan kita. Kalau kita berbuat baik, maka nasibmu baik. Tapi kalau perbuatanmu jahat, hanya kejahatan saja yang engkau lakukan, yang kita lakukan, maka satu hari kelak engkau akan menuai juga apa yang engkau tabur. Ada banyak orang berkata, miskin sudah ketentuan Tuhan, miskin sudah takdirnya Tuhan. Kalimat ini sering kita dengarkan sebagai pelipur lapar, sebagai kalimat menghibur diri. Miskin itu takdirnya Tuhan. Bapak Ibu, miskin bukan takdirnya Tuhan. Miskin itu adalah takdirmu sendiri. Miskin itu adalah takdirnya kita sendiri, karena kita yang memilih untuk jadi orang miskin. Firman Tuhan dari kitab Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama katakan segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Tuhan datang untuk membawa segala kelimpahan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, Bapak Ibu, 2 ayat ini mungkin akan ada banyak ayat lain yang bisa kita cari. 2 ayat ini menyatakan bahwa Dia datang memberi kelimpahan, dan Dia merelakan dirinya untuk jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita miskin? Karena kita sering bilang memang saya ditakdirkan untuk jadi miskin. Perkataan ini menjadi sebuah iman dan mengkristal di dalam benak kita. Saya ditakdirkan jadi miskin. Sebab itu, Bapak Ibu, kemiskinan tidak akan pergi dari hidup kita. Perkataan itu iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pengusaha sukses dari Korea, salah satu orang terkaya di Korea, bahkan dia dapat urutan juga ya terkaya di dunia, yaitu Jack Ma. Siapa nggak kenal Jack Ma? Ya, dia adalah seorang pengusaha ya, perusahaan besar, Alibaba. Kalau kita buka HP kita itu sering muncul Alibaba. Itu yang punya itu siapa? Ownernya itu adalah Alibaba. Alibaba ini siapa? Dia dulunya adalah sama seperti kita, orang yang sangat miskin, bahkan mungkin lebih miskin dari kita. Bapak Ibu, mungkin saja Jack Ma ditakdirkan lahir dari keluarga miskin. Dia nggak bisa tolak itu. Kita pun mungkin terlahir dari keluarga yang miskin, kita nggak bisa sesali itu. Tapi satu kalimat yang sangat-sangat bagus dari seorang Jack Ma, dikatakan, nasibmu bisa dirubah kalau engkau terlahir dari keluarga yang miskin. Itu bukan kesalahanmu. Tapi kalau
engkau mati dalam keadaan miskin, itu adalah tentu kesalahan. Kita dilahirkan dari keluarga yang miskin, itu bukan kesalahan kita, itu takdir dari Tuhan. Itu ketentuan destiny dari Tuhan. Tempatkan kita mungkin di keluarga yang miskin tak berdaya, tapi Tuhan tentunya punya maksud kenapa kita diletakkan di tengah-tengah keluarga yang demikian. Bukan Tuhan tidak punya tujuan. Bisa jadi ketentuan Tuhan kita ditempatkan dalam keadaan miskin pada saat lahir. Tapi kalau keadaan itu tidak berubah sampai maut menjemput dan kita tetap miskin dan mewarisi kemiskinan orang tua kita, itu adalah kesalahan. Kembali kepada firman Tuhan tadi bahwa Yohanes 10 ayat 10, dia datang dikatakan untuk membawa dan memberikan segala kelimpahan dari surga untuk kita. Tapi kita tetap dalam keadaan yang miskin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita saat-saat ini berada pada nasib yang buruk, nasib buruk bukan selalu berkata tentang harta benda, tapi mungkin kita terus seperti mengalami dari satu kondisi yang tidak baik ke kondisi yang tidak baik. Sepertinya kita berkata tidak pernah ada keberuntungan di dalam hidup. Bapak Ibu, perlu kita merenung, perlu introspeksi diri apa yang kita lakukan. Karena tadi saya katakan nasib hadir oleh karena apa? Akibat. Kenapa kita sampai hari ini bertahun-tahun kerja tidak bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit sehingga kita bisa menjadi lebih sejahtera? Tentunya pasti ada yang salah. Apakah kita yang mungkin kurang bijak dalam memanage uang? Atau mungkin ada roh kemalasan dalam diri kita? Atau mungkin ada karakter-karakter yang mungkin kurang baik dalam diri kita, sehingga ketika kita bekerja ya belum beberapa waktu kita sudah keluar dari sana karena mungkin kita adalah tipikal orang yang tidak bisa diatur. Sehingga ketika kita ada di dalam pimpinan orang dan pemimpin itu mungkin ya adalah orang yang lalim dan kita tidak tahan di sana, sehingga kita gampang menyerah lalu keluar dan cari yang lain. Akhirnya hidup kita tidak akan pernah bisa diberkati dengan limpah. Hanya orang-orang yang dapat bertahan tadi. Ku kan bertahan di tengah badai. Bapak Ibu, kita itu bertahan itu gak hanya ketika kita di gereja. Di dalam dunia hidup sehari-hari, apapun yang terjadi kita bisa bertahan. Kita melewati segala kesulitan. Di tempat pekerjaan kita mungkin habis dicaci maki oleh bos kita, tapi kita bertahan karena kita percaya bahwa apa yang kita perjuangkan, yang kita lakukan ini ada Tuhan yang memandang. Pada satu waktu titik tertentu Tuhan angkat Lihat Yusuf. Siapa yang sangka di negeri Nun jauh di sana, di tempat tidak ada orang satu pun mengenal dia, di sana Tuhan mengangkat, tapi dia dibuang jauh ya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur dan banyak perjalanan yang dihadapinya. Tapi dengan setia dia menghadapi, dia difitnah, apapun yang terjadi dalam hidupnya dia nggak menyerah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita nggak diberkati, tidak menjadi lebih diberkati, tidak menjadi sukses dan lebih sukses? Walaupun ini bukan tujuan utama kita. Hidup diberkati di dunia ini bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan? Yaitu lewat hidup dan cara kita sehari-hari. Seperti apa? Itu sebabnya saya kekeh dari mudanya saya. Saya sudah bilang, saya tidak mau mewarisi kemiskinan orang tua saya.
lebih tinggi pendidikannya. Kalau di SD maka saya harus SMA. Tapi Tuhan kasih saya karena saya punya semangat, walaupun hidup saya berat, jadi pembantu, jadi kulit dan lain sebagainya, saya hadapi semua tantangan karena saya punya tekad, Tuhan, aku gak mau mewarisi kemiskinan orang tuaku. Benar bahwa aku telah dilahirkan di keluarga ini, tapi aku gak mau mewarisi kemiskinan orang tuaku. Aku mau hidup diberkati oleh Tuhan. Dan itu menjadi mimpi saya terus, itu menjadi perkataan dan semangat saya terus. Perjalanannya panjang, nggak seperti membagikan telapak tangan. Nggak langsung simsalabim ketika saya mengatakan seperti itu, saya bekerja sekuat tenaga dalam beberapa tahun langsung terjadi, enggak. Semua itu datang lewat proses. Tapi saya mau menjalaninya dan Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu mau hidup diberkati? Ya, nasibmu yang buruk hari ini Tuhan katakan dapat diubahkan. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenung kitab Kejadian. Pendahuluannya terlalu lama ya. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-27, lanjutan kisah keluarga Ishak. Dan hari ini kita akan belajar dari anak Ishak yang bernama Esau. Saya mau berkata ya bahwa nasib itu bisa diubah. Amin. Orang pernah bilang sama saya, nasibmu buruk. Ya, siapalah yang mau sama kau, jelek kali kau kulihat. Upik abu miskin. Itu bahasa jadi makanan sehari-hari saya. Tapi walaupun dulu saya tidak mengenal Tuhan seperti sekarang ini, saya selalu dengan naluri di dalam hati saya selalu bilang, Tuhan, Engkau memandang aku. Aku tidak akan mengalami nasib buruk. Walau mungkin ada sedikit gangguan di jiwa saya. Betulkah itu jadi ketakutan? Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya nggak mengalami nasib buruk. Saya tidak laku. Buktinya saya bisa menikah 2 kali. Ganteng lagi suamiku. Ya. Jadi Bapak Ibu, nasib kita semua bisa berubah. Amin. Amin. Iya, nasib kita bisa berubah seperti nasib Esau. Oke, kita lihat ayatnya yang ke-34. Saya akan baca kepada kita. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya. Bapak Ibu, saya sedikit karena kita nggak baca ini satu pasal, ya. Kenapa Esau meraung-raung nangis? Karena dalam ayat-ayat sebelumnya itu Ishak telah memberkati anaknya Yakub. Nah, Ishak juga bukan sengaja, tapi dia nggak tahu. Karena Yakub datang dengan cara-cara yang sangat tidak baik. Dia menipu. Dia menggunakan baju berbulu supaya ayahnya yang buta ini menganggap bahwa dia adalah Esau. Dan setelah Esau pulang dari berburu, karena dia disuruh ayahnya, Esau, aku hendak memberkatimu, tapi pergilah dulu berburu, masaklah beberapa menu makanan dari hasil buruanmu supaya setelah itu aku berkati. Esau pergi. Tapi pada saat dia pulang ternyata terjadi konspirasi antara Yakub dan ibunya. Mereka membuat persepakatan busuk ya supaya Yakub ini diberkati oleh ayahnya Ishak. Lalu ibunya mengatakan lakukan ini. Lalu akhirnya pada singkat cerita si Yakub ini diberkati. Ketika dia pulang, Esau bilang, ayah, aku udah masakan ini makanan kesukaanmu, maka berkatilah aku. Tapi ketika Esau berkata demikian, Yakub bilang, hah? Tadi kan aku sudah berkati kamu, nak. Tidak, Bapak, aku ini
hebatnya Esau di depan ayahnya. Nah ini ya, kenapa Esau menangis. Nah jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Sama-sama kita baca kalimat ini. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, titik berat yang mau saya konsentrasikan dalam renungan hari ini ada pada ayatnya yang ke-40. Engkau akan hidup dari pedangmu, 39 sampai 40 ya. Dan engkau akan hidup dan akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Esau, bagaimana dia dapat menghidupi perkataan bapaknya Ishak, dan akhirnya dia bisa tampil menjadi pemenang kehidupan, sekalipun nasib hidupnya sebelumnya disebutkan pada ayatnya yang ke-39, susah, jauh dari yang namanya berkat. Nah, Bapak Ibu, kenapa dia jauh dari yang namanya berkat? Bukankah dia anaknya yang sulung, yang harusnya punya hak atas berkat kesulungan? Tapi Bapak Ibu, semua ini menjadi berubah oleh karena apa? Oleh karena perbuatannya, oleh karena nafsu duniawinya, nafsu sesaatnya, ingin menikmati sop atau semangkuk sop merah, dia jual hak kesulungannya. Itu awalnya. Jadi ini akibat, Bapak Ibu. Akhirnya dia bernasib buruk. Nasib Esau jadi jelek karena ulahnya sendiri. Kalau nasib kita buruk, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan orang-orang di sekelilingmu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa keadaan buruk itu terjadi karena akibat perbuatan kita. Mungkin juga akibat perbuatan orang tua kita. Kenapa hari ini kita mengalami situasi seperti ini? Esau juga awalnya dia mengkambing hitamkan nasib buruknya. Dan dia berkata, memang Yakub ini dasar penipu. Gara-gara dia aku bernasib sial. Sudah 2 kali dia menipu aku. Memang betul, kenyataannya memang begitu. Tapi tidak
Bapaknya justru mengeluarkan satu kalimat yang sangat pedih. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Lalu dikatakan, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau menjadi hamba adikmu. Betapa sakitnya Bapak Ibu. Tapi ada penghiburan yang diungkapkan oleh bapaknya pada kalimat terakhir, dan dia pegang itu, dia responi itu, dia ingat itu, dan dia lakukan itu. Dia katakan, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Artinya nasib burukmu nak, walaupun kuramalkan akan seperti ini, tapi kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan nasib buruk itu. Nasib buruk itu berubah menjadi nasib yang luar biasa beruntungnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita mau, bila kita berusaha sungguh-sungguh, maka firman Tuhan katakan, engkau dapat melemparkan kuk dari tengkukmu. Kita dapat mengubah nasib buruk kita menjadi berkat. Salah satu contohnya Esau tadi. Kalau Bapak Ibu kita baca pasal-pasal selanjutnya, ya, kita akan menemukan nanti pada pasalnya yang ke 32, 33, ya, di sana pertemuan antara Esau. Dan bagaimana pertemuan itu begitu mengharu biru. Bagaimana pertemuan itu berakhir dengan happy ending. Ya, jadi di sana Bapak Ibu kita melihat kehidupan setelah 20 tahun kemudian. Ketika ayahnya mengatakan, apabila engkau dengan sungguh-sungguh ya berusaha, maka engkau akan melemparkan kuk. Dia ingat perkataan itu. Baik bahwa aku sudah memperoleh atau mengalami nasib buruk, tetapi aku tidak mau mengalami keburukan untuk seterusnya. Lalu Bapak Ibu, 20 tahun kemudian mereka bertemu dengan sebuah kehidupan yang berbeda dari yang telah diramalkan. Nah, dikatakan Bapak Ibu, Esau itu berubah menjadi orang yang sangat diberkati. Ya, Esau itu diramalkan, yang pertama dia akan sulit mencari rezeki katanya, ya kan? Yang kedua, dia diramalkan akan menjadi hamba bagi adiknya. Adiknya adalah tuan bagi dirinya yang seharusnya dihormati. Dia adalah tuan bagi Yakub seharusnya. Tetapi Bapak Ibu, itulah ramalan yang dikatakan oleh bapaknya. Tapi mari kita saksikan Bapak Ibu apa yang diceritakan oleh Alkitab untuk kehidupan Esau. Esau diramal memiliki nasib sulit mencari rezeki. Tapi Bapak Ibu, Esau sangat diberkati dengan amat kaya raya, bahkan lebih kaya daripada Yakub. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya adalah ia menolak pemberian daripada Yakub dalam Kejadian pasal 33 ayat 9. Tetapi Esau berkata, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Nah Bapak Ibu, pada Kejadian pasal sebelumnya yaitu 32 ayat 13 sampai 15, di sana sebelum Yakub mendatangi Esau untuk meminta maaf, Yakub mempersiapkan pemberian-pemberian yang sangat luar biasa mahalnya, yaitu dia memberikan 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Ini adalah persembahan dan pemberian yang sangat luar biasa. Kalau kita konversi kepada
tahun ini pun mungkin lebih. Nah, harga anjing sekarang 1 kilo 45.000. Makanya keluarga Ibu Batu Marisi banyak anjingnya karena dilihat peluang emas di sini. Menjanjikan ini. Saya pun sedang ikut juga pelihara anjing. Ya, jadi Bapak Ibu ini kalau dikonversikan ke harga sekarang ini pemberian yang cukup besar. Kalau seandainya Bapak Ibu diberikan pemberian seperti ini dalam keadaan kita yang sekarang ini, mau nggak? Nolak nggak? Jangankan seperti ini, kita dikasih 1 ekor ayam aja senangnya luar biasa. Ya kan? Nggak kita tolak, alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikatakan bahwa Esau menolak pemberian kekayaan dari Yakub. Tidak ada orang miskin yang akan menolak pemberian ini, termasuk kita, kecuali orang itu adalah seseorang yang super kaya yang menganggap pemberian sekian banyak itu adalah amat sangat terlalu kecil dibanding dengan miliknya. Sehingga dia berkata, ya, bukan sombong, bukan mau anggar. Setelah 20 tahun lihat nih, udah sukses. Dulu aku tuh diramalkan nasib tuh buruk. Oh, lihat sekarang nih, aku udah sukses. Bukan untuk anggar jatuh, tapi dia sungguh-sungguh membuktikan bahwa nasibnya berubah. Hidupnya tidak ditentukan oleh ramalan, hidupnya tidak ditentukan oleh perkataan manusia, hidupnya tidak ditentukan oleh kutukan oleh orang lain. Bapak Ibu pernah nggak dikutuk? Pernah nggak dikutuk? Pernah? Ya, ini sebenarnya Esau ini secara tidak langsung sebenarnya sedang mengalami kutukan. Dia dikutuk akan mengalami kesusahan dalam mencari nafkah, tapi dia dapat tepis semuanya dan membuktikan kepada dunia. Saya pernah dikutuk Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, dikutuk saya. Kau gak akan pernah dapat suami, kau gak akan pernah bisa hidup enak. Bagaimana mungkin kau keluarga miskin bisa jadi hidup enak? Tapi sekarang Bapak Ibu, orang yang mengata-ngatai saya demikian, bukan saya merendahkan, hidupnya jauh berputar ke bawah. Makanya Bapak Ibu ini juga penting, hati-hati dengan mulut kita. Jangan sekali-kali kita menjengkal orang, jangan sekali-kali kita mengecilkan orang hari ini, karena satu hari kelak kau dikecilkan Tuhan, dibawa turun ke bawah. Saya belajar Bapak Ibu dari Tuhan, saya mau kecilkan. Mana bisa kau kaya, mana bisa kau diberkati, oh mana bisa kau jadi orang sukses, oh mana bisa kau sekolah tinggi, orang bapakmu aja tukang becak. Jangan kecilkan. Tuhan dapat merubah nasib. Tapi kalau kita mau action, dan Tuhan, ku percaya kau memberkatiku, lalu kita tidur-tidur saja tidak berbuat apa-apa. Esau itu sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh berusaha Bapak Ibu, berusaha, tidak mimpi, tidak hanya sekadar visi, tapi mimpi dan visi yang dilaksanakan lewat tindakannya sehari-hari. Dia diberkati dengan kekayaan yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu dikatakan mereka pernah tinggal satu tempat. Ya, ketika bertemu mereka akhirnya berencana, ayo kita tinggal di satu tempat. Tapi Bapak Ibu, karena kekayaan Esau, kekayaan Yakub ini luar biasa, akhirnya sampai Esau bilang, udahlah adikku, kalian tinggal di sini, aku cari tempat yang lain lagi. Karena harta kita terlalu banyak, hewan-hewan kita, orang-orang kita, budak-budak kita terlalu banyak memenuhi satu kota ini, dan saya akan pergi cari tempat yang lain. Dia diberkati bahkan lebih daripada berkat Yakub. Bapak Ibu, yang kedua, Esau itu diramalkan menjadi pelayan dari Yakub. Tapi Bapak Ibu, yang terjadi ke depan 20 tahun kemudian terbalik Bapak Ibu. Esau ini diberkati luar biasa. Bahkan kehidupan
Yakub dalam Kejadian 47 ayat 8 sampai 9. Ya, di sana seharusnya karena telah diramalkan bahwa Yakublah yang akan memimpin Esau. Yakublah yang menjadi tuan bagi Esau. Tapi Bapak Ibu, ayat 4 pasal 47 ayat 8 sampai 9. Di sana ya Bapak Ibu, bagaimana Esau Yakub menyebut Esau itu sebagai tuan dan dia adalah hamba. Maaf, pasal 32 ayat 3 sampai 5. Ya, pada pasal 32 ayat 3 sampai 5, Yakub mengaku bahwa ia adalah hamba dari Esau. Dan kehidupan Yakub itu sangat mengenaskan. Memang tidak diceritakan kehidupan Esau secara detail, apakah dia tertawa, berpesta setiap hari, ya. Tapi dari beberapa ayat yang saya sebutkan tadi bahwa kehidupan Esau itu sungguh sangat diberkati. Dia terlihat bahagia dengan apa yang dia dapatkan, ya. Itu terlihat dari apa, Bapak Ibu? Ketika dia mengalah dengan saudaranya, dia berarti apa ya? Sudah cukup puas. Kadang-kala ada orang begitu banyak harta tapi gak puas dan gak mau mengalah. Nah, orang yang tidak mengalah itu mengindikasikan bahwa dia kurang bahagia. Bukan berarti Yakub waktu itu tidak mau mengalah, ya. Tapi Bapak Ibu, demikianlah keadaan Esau. Dia sungguh menikmati hidupnya, dia sungguh berbahagia. Berbeda dari Yakub. Yakub ya pada Kejadian pasal 47 ayat 8 sampai 9 dikatakan, kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja. Bapak Ibu, 130 tahun itu bukan kehidupan yang singkat. Dia berkata, tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku yang di jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Bayangkan Bapak Ibu sudah mencapai hidup 130 tahun masih merasa kurang. Dia katakan tahun-tahun hidupku itu sedikit saja. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah indikasi berarti Yakub tidak puas dengan hidupnya, ia masih merasa kurang. Kenapa ia tidak puas? Sebab ia tidak bahagia, tidak merasa sukses. Ia mengaku nasibnya buruk. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Dan memang Bapak Ibu, nasib Yakub itu buruk. Berbeda dengan Esau. Ya, dalam cerita lanjutan pasal-pasal berikutnya kita melihat nanti bagaimana ketika ia lari dari rumah selama 20 tahun karena takut dibunuh Esau. Walaupun dia sudah diberkati tapi ada rasa ketakutan sehingga hari-harinya itu buruk katanya. Ia berulang kali ditipu oleh Laban mertuanya, upahnya tidak dibayar. Sampai 10 kali dia bekerja tidak dibayar, dia ditipu oleh mertuanya sendiri yaitu Laban. Ketika ia berkelahi, kakinya menjadi pincang, anak sulungnya meniduri guntingnya. Ia kehilangan istri yang paling dicintai di saat melahirkan anak kedua. Ia kehilangan anak yang paling dicintainya. Sejak itu ia selalu ingin mati. Anak perempuannya diperkosa orang. Banyak kejadian-kejadian sehingga dia berkata, ketika Firaun bertanya kepadanya, berapa umurnya? Dia berkata, tahun-tahunku hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Ini mengindikasikan bahwa Yakub sekalipun dia bernasib diramalkan awalnya adalah ramalan yang baik, nasibnya yang baik, tapi Bapak Ibu karena dia nggak action dengan sungguh-sungguh, akhirnya kehidupannya berbeda dengan Esau yang pada awalnya dia diramalkan mengalami kehidupan yang sangat buruk. Bapak Ibu, kisah hidup Esau adalah kisah nyata orang yang berhasil
melawan nasib, sebab ia berusaha sungguh-sungguh. Jika Esau bisa mematahkan nasib buruk, kita pun bisa, asalkan mau berusaha sungguh-sungguh. Bapak Ibu mau merubah nasib atau keadaan yang sekarang ini? Mau? Berusaha sungguh-sungguh. Kata di dalam Alkitab itu sangat detail. Setiap kata yang dituliskan dalam Alkitab itu selalu punya arti. Firman Tuhan gak katakan, ya, apabila engkau sungguh-sungguh. Gak jelas kan? Apabila engkau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh apa? Tapi pada ayat kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya, berusaha, artinya ada tindakan. Tadi pagi Ibu Hati ngomong dengan saya, Bu, kenapa ya Bu gereja GPDI itu diberkati Tuhan? Bukan gereja GPDI, tapi mungkin karena kebetulan dilihat pernah pelayanan di situ. Sama Bu, jemaat di sana itu miskin-miskin, keadaannya nggak jauh beda lah dari kita di 11-12. Tapi Bu, jemaatnya itu diberkati terus. Makin hari makin diberkati. Gembalanya nggak boleh kerja, tapi gembalanya itu dihidupi betul-betul dengan penuh tanggung jawab. Gembalanya terus mendoakan, akhirnya diberkati. Jemaat bertanggung jawab kepada gembalanya doakan jemaat. Terjadi kerjasama yang baik. Sungguh-sungguh jemaat memberkati hamba Tuhan, dan hamba Tuhan berdoa sungguh-sungguh kepada jemaat, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, bukan di situ saja sebenarnya kuncinya. Tapi saya percaya bahwa ada kerja keras, bahwa ada usaha, bahwa ada dedikasi, bahwa ada integritas di sana yang ditabur, yang dilakukan, sehingga bisa memperoleh berkat yang demikian luar biasa. Tuhan buat naik. Saya bilang saya pun ingin berdoa. Tadi pagi kami berdoa di sini dengan Ibu Metri. Doa saya juga salah satunya, Tuhan, aku gak mau jemaatku terus dalam keadaan miskin. Aku mau mereka diberkati Tuhan. Berkati jemaatku Tuhan, perkaya mereka Tuhan, bawa semakin diberkati naik. Tapi Bapak Ibu, saya berdoa begini, tapi Tuhan juga bicara sama saya, ada yang perlu kau bereskan dari jemaatmu. Perbaiki. Nah, hari ini kita belajar dari Esau. Esau itu berusaha sungguh-sungguh. Sudahkah kita berusaha sungguh-sungguh Bapak Ibu? Sudah sejauh apa perjuangan kita untuk mencapai mimpi kita, harapan kita, doa kita? Kadang-kala kita hanya banyak doa tapi kurang action, atau banyak action tapi kurang berdoa. Firman Tuhan katakan harus balance kedua-duanya, ora et labora, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Ketika engkau mau diberkati, datang sama Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, minta Tuhan buka pintu-pintu berkat, halau segala kutuk-kutuk yang membuat kita terhalang hidup diberkati oleh Tuhan. Setelah itu jangan hanya diam, tapi bekerjalah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita bekerja keras siang malam, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, jangan engkau lupa Tuhan. Ingat Tuhan. Sebab karena Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, tirai-tirai berkat, apapun usahamu tidak akan berhasil. Dikatakan oleh firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Makanya saya senang Bapak Ibu, jemaat-jemaat semua yang ada di sini hari-hari ini terus dengan giat datang sama Tuhan, walau dalam keadaan yang susah,
ya tertati-tati. Mungkin kita belum melihat secercah harapan, tapi percayalah Bapak Ibu, enggak kita, anak kita yang Tuhan nanti pakai untuk membawa secercah harapan. Amin. Kemarin saya baru nangis Bapak Ibu. Saya teringat lagi sama mama saya. Di mobil saya bilang, setelah kami dari bangunan, kenapa nangis? Aku ingat mamaku. Dia dulu sakit kali kerjanya. Kadang dia abaikan kepentingannya, kesehatannya demi mengumpulkan rupiah demi rupiah. Perjuangannya luar biasa. Setiap minggu dia datang ke gereja, walau mungkin juga pemahamannya masih terbatas, tapi dengan setia. Kami diejek, kami dihina, kami nggak dipandang Bapak Ibu. Kalau ada sama kita baru kita dipandang. Yang aku pandang Esau karena Esau sudah diberkati Bapak Ibu. Ingat baik-baik, nggak ada yang pandang kita kalau kita miskin. Ingat garis bawah ini. Sebab itu tekadkan dalam hati kita, aku mau diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, kau datang untuk memberi kelimpahan. Amin. Pegang ini, kata-kata ini terus jadikan perkataan iman di dalam hati kita. Tuhan, aku klaim firman-Mu bahwa Engkau datang memberi kelimpahan dan aku mau menikmati kelimpahan itu. Bapak Ibu, enak loh kalau kita diberkati. Kalau kita dapat gaji lebih, semangat gak kerjanya? Semangat gak datang ke gereja? Semangat gak berdoa? Ya, bagi yang semangat, bagi yang enggak, ya, enggak semangat. Enak. Jangan senang dengan kemiskinan. Jangan bersukacita, aku miskin. Yang penting aku rohani. Enggak Bapak Ibu, Tuhan enggak inginkan itu juga. Karena Dia datang untuk memberi kelimpahan sama kita. Kalau kita miskin sekarang, Bapak Ibu, karena mungkin ada hal-hal yang salah kita lakukan. Hari ini Tuhan, aku mau ubah. Karena sebab nasib itu bisa diubah. Kalau kita mau, sama seperti Esau, nasibnya diubahkan. Sekalipun dia sudah diramalkan kehidupannya jauh dari berkat. Bahkan dia akan menjadi budak seumur hidupnya. Bahkan keturunan-keturunannya jadi budak. Tapi Esau mematahkan semua ramalan itu, nasib buruk itu. Dan nasib buruk diubah menjadi nasib yang penuh dengan keberuntungan, hidup dengan berkat-berkat berlimpah. Kalau kita miskin, tidak ada yang dengarkan kita. Sebab itu, mari gunakan lututmu berdoa di hadapan kita. Berkati setiap kau menanam padi, Tuhan, setiap padi yang kutanam ini berkati Tuhan, berkati. Tidak perlu kita panggil orang lain, walau mungkin saya senang. Saya harus dikasih tahu. Saya senang itu berdoa bagi Bapak Ibu. Apakah ada sesuatu yang mungkin sedang direncanakan? Mau jualan, mau menanam, panggil saya untuk bantu sama-sama berkumpul. Bapak Ibu, Ibu Rini, berapa kali saya ikut di sana. Saya senang sekali kapan menanam Bu. Ke tempat Ibu Lena, saya sudah berapa kali tapi selalu terlewatkan. Kapan menanam Bu? Ibu Rini kalau saya lupa dengarkan Bu, kami mau menanam. Ya, setiap mau menanam kami ke sana. Bapak Ibu, pengakuan dari masyarakat di sana. Ibu Rini, bukan saya ngomong. Ibu Rini bilang, kok padi orang semua pada merugi, kenapa hasil panen kalian melimpah? Makanya saya selalu diberkati. Kalau sudah panen dikasih 40-60 kilo. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sadar diberkati Tuhan, sadar diberkati Tuhan. Hasil panennya melimpah. Berlutut Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatanku. Aku taruh nanti pupuk ini, aku buat ini pasti berhasil. Tuhan bisa rusak semuanya. Makanya kita mengandalkan Tuhan. Minggu lalu saya bilang, suami yang meletakkan lututnya di hadapan Tuhan, itulah bukti tertinggi dan terindah cinta seorang suami kepada istri. Kita pun begitu, kalau mau diberkati oleh Tuhan, selain kita berusaha, letakkan lututmu di hadapan Tuhan sebelum melakukan apa-apa, supaya kita diberkati. Saya rindu sekali Bapak Ibu, jemaat ini semua diberkati. Nanti anak-anak kita semuanya diberkati. Ada pada barisan terdepan di negeri ini
kasih glory ya. Istri Kapolri, mungkin kita tertawa sekarang, tapi sesuatu yang kita imani dan kita mau mendobrak semua nasib buruk yang sekarang ini akan berubah menjadi nasib yang luar biasa, diberkati dan penuh keberuntungan. Kita perkatakan itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Pegang dan ingat kalimat saya. Itu akan terjadi. Itu yang juga yang saya lakukan. Perkatakan terus, anakku ini diberkati. Anakku ini diberkati. Tapi jangan tentukan dia mau jadi apa. Ya, kalau kita tentukan itu hanya melampiaskan ya cita-cita kita yang dulu. Saya bilang, Nadine harus jadi artis. Tapi dia udah, saya bilang, nah sesuai dengan ketentuan Tuhan saja ya. Apa yang Tuhan mau. Enggak, aku memang jadi artis. Katanya dia bilang, ya udah jadilah sesuai dengan imanmu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dulu memang saya cita-cita menjadi artis. Tapi apa daya, wajah pas-pasan, bahkan kurang dari pas. Iya kan, kepengen jadi artis. Akhirnya bilang sama anak jadi artis. Anak disuruh jadi polisi karena dulu dia ingin jadi polisi tapi nggak kesampaian. Anaknya dipaksa jadi polisi padahal anaknya mau jadi dokter misalnya. Ya, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu hari kelak Tuhan yang akan ya menunjukkan hal-hal yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Amin ya Bu. Nanti Erika, Amel, Priya sekarang masih terus susah payah jual buku, jual rondang. Tapi mereka bawa nanti setelah mereka besar, sukses. Mak, jangan jual rondang, jangan jual buku. Tapi mama sekarang bagi rondang, bagi buku sama orang lain. Karena sudah diberkati. Iya kan? Ingat masa-masa dulu aku itu jual rondang makanya bisa sekolahkan anakku. Tapi sekarang anakku sudah dibuat Tuhan sukses. Sekali-sekali aku datang ke tempat-tempat tertentu untuk bagikan rondang dan buku kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Jangan mau jadi orang miskin. Amin. Amin. Kita boleh terlahir dari keluarga yang miskin, tapi jangan mati dalam kemiskinan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar dari semangat dan motivasi daripada Esau. Bagaimana Esau diramalkan nasibnya buruk di kemudian hari. Tetapi Tuhan ketika dia dengar perkataan berkat dari orang tuanya, dengar perkataan orang tuanya, dia pegang itu. Dia berusaha sungguh-sungguh sehingga nasibnya berubah. Dan segala usaha yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh dan dia menaruh semuanya di hadapan Tuhan, maka terlihat Tuhan hasil yang sangat luar biasa. Kami rindukan hal yang demikian juga terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami memiliki paradigma yang benar bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati karena Tuhan datang untuk melimpahkan segala berkat-Nya bagi kami. Engkau menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Kaya dalam arti yang sesungguhnya. Ketika kami kaya, kami tahu sumber segala kekayaan kami berasal daripada Tuhan. Dan kami tetap menjadi orang yang rendah hati seperti Esau. Tetap berkata bahwa semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Dan kami mengembalikan segala kemuliaan, segala berkat untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.